Shalom. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari surat Efesus ini adalah surat Efesus ini surat yang ditulis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Dia menulis sekitar setahun 60 sampai 62 Masehi. Paulus menyatakan bahwa dia adalah seorang tahanan saat dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia menulisnya tempatnya adalah di Roma. Bahkan dia menulis dengan tujuan untuk membantu mengembangkan kerohanian dan kesaksian dia, mereka yang telah menjadi anggota. Tujuan utamanya untuk membantu jemaat yang ada di Efesus. Bahkan pengetahuan rohani mereka atau jemaat yang ada di Efesus itu adalah bahwa pengetahuan mereka mengenai Allah dan gereja, untuk menganjurkan persatuan terutama antara orang lain, Israel dan orang Yahudi. Paulus juga menghimbaukan kepada orang-orang suci untuk menerapkan ajaran sejati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan dia mengimbau mereka untuk menanggalkan manusia lama atau dosa terdahulu mereka dan mengarahkan manusia baru. Maksud surat ini adalah untuk menguatkan iman jemaat yang ada di Efesus agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktek penyembahan berhala, karena jemaat yang ada di Efesus itu adalah menyembah dewa yaitu yang biasa mereka sebut adalah Dewi Artemis, yaitu Dewi kesuburan. Surat ini berisi sebuah nasihat, bahkan perintah dan himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Bahkan Paulus juga memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus, seperti di Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, ini berbicara tentang keadaan jemaat yang ada di Efesus waktu itu. Bagaimana Paulus memberikan perintah, memberikan nasihat supaya jemaat yang ada di Efesus itu adalah memiliki hati, rendah hati, bahkan lemah lembut terhadap sesamanya yang ada di Efesus itu. Bahkan Paulus juga menunjukkan kasih, dan Paulus juga memberi perintah kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka hidup dalam kasih, bahkan dalam hal saling membantu jemaat yang ada di sekitar situ. Bahkan jemaat yang ada di Efesus juga waktu itu mereka menyembah berhala, seperti yang saya sebut tadi. Mereka itu menyembah dewa, yaitu biasanya mereka sebut itu Dewi Artemis, yaitu Dewi kesuburan. Bahkan di jemaat Efesus ini juga adalah mereka sering berbuat kesalahan atau berbuat dosa terhadap sesamanya. Mereka tidak memiliki hati yang rendah hati, bahkan lemah lembut terhadap orang lain itu tidak ada. Bahkan sabar mereka tidak pernah. Bahkan Paulus rela memberitakan Injil keselamatan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka bisa membangun iman mereka supaya mereka mengutamakan Kristus dalam kehidupan mereka. Bahkan Paulus juga memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus supaya tetap berpegang teguh kepada kebenaran, seperti yang di ayat yang ke-15 ini, pasal yang keempat. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Nah, di sini sangat jelas sekali bagaimana cara kita selalu tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan.
mungkin di antara kita mengalami sebuah permasalahan yang kita alami, bahkan yang sebuah pergumulan yang pada saat ini yang masih kita gumuli sampai saat ini belum terselesaikan. Mari saya mengajak kita semua untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Selalu utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan sebagai otoritas dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membantu kita menyelesaikan semua masalahnya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mengalami sebuah permasalahan, ketika kita mengalami sebuah pergumulan yang besar dan seberat apapun itu, marilah kita datang kepada Tuhan. Seperti Paulus yang selalu memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus, dan marilah kita memiliki hati yang rendah hati, bahkan lemah lembut dan sabar ketika menghadapi sebuah permasalahan yang ada di kehidupan kita. Kesimpulan untuk kita pada hari ini adalah, marilah kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan selalu bertindak dan selalu berdaulat atas kehidupan kita. Sekian latar belakang surat Efesus yang bisa saya jelaskan, kiranya dapat memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.